Tangan Laras berdenyut kesakitan, membuat wajahnya pucat. Dia menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir keluar. "Nyonya, tangan Anda," seru Adi ketika melihat perban di tangan Laras kembali berlumuran darah. Arya baru saja menyadari luka di tangan Laras dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan tanganmu?" Laras tidak ingin terlihat menyedihkan di hadapan Arya, jadi dia mencoba menyembunyikan tangannya di balik lengan baju. Namun ketika dia kehilangan keseimbangan, tangannya terekspos. Arya segera menghampirinya untuk memeriksa tangan itu dan membantu Laras berdiri. Arya merasa ragu, tapi sebelum dia sempat meminta maaf, Laras menatapnya tajam dan berkata dengan tegas, "Jangan sentuh aku. Aku merasa mual." Arya terkejut. Dia mengulurkan tangannya lagi, namun terhenti. Tatapan dingin Laras membuat Arya merasa asing dan kegelisahan mulai menguasainya. Untuk menutupi rasa tidak nyamannya, Arya menoleh ke Adi. "Apa yang terjadi dengan tangannya?" Adi menahan kesal dalam diam, bertanya-tanya mengapa Arya baru bertanya sekarang ketika semuanya sudah terlambat. "Pak, tangan Nyonya Wiratama tertusuk paku. Kata dokter, kalau lukanya lebih dalam sedikit, tulangnya bisa rusak dan tangannya tak akan bisa digunakan lagi." Adi sengaja menekankan kalimat terakhir. Arya yang mendengar itu menjadi semakin khawatir. Cedera Laras sangat serius, tapi Laras menolak bantuannya. Arya tak tahu harus berbuat apa. Adi hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat panggil dokter untuk membalutnya lagi," perintah Arya dengan suara tegas. Adi tersadar dan bergegas pergi. Laras berusaha berdiri sendiri, tapi Arya beberapa kali ragu untuk membantunya, khawatir Laras akan merasa mual lagi. Nadia yang melihat situasi ini mulai merasa tidak nyaman. Dia takut Arya mengembangkan perasaan untuk Laras, atau lebih buruk lagi, bahwa perasaan itu sudah ada. Kekhawatiran Nadia terbukti saat Laras menatapnya dingin dan berkata, "Nadia, aku tidak memukulmu. Tapi jika kamu terus memaksakan cerita itu, aku tidak akan segan-segan melakukannya. Ingat, selama aku belum bercerai dengan Arya, kamu hanyalah pihak ketiga yang memalukan di hadapanku. Lebih baik kamu merendah di depanku." Darah menetes dari perban tangan Laras, jatuh ke lantai putih dan menodainya dengan warna merah menyala. Nadia ingin membalas, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Laras berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Arya dan Adi terpaku sejenak sebelum Arya tersadar. "Kenapa masih berdiri di sini? Cepat ikuti dia." "Oh, iya Pak." Adi segera mengikuti Arya yang telah berlari menyusul Laras. Di kamar rumah sakit, Nadia ditinggal sendirian. Zo penasaran, lalu masuk tanpa mengetuk. "Nadia, apa yang terjadi dengan Pak Wiratama? Apakah dia benar-benar menyukai Laras?" Zo langsung terkejut melihat noda darah di lantai. "Darah? Darah dari mana? Keluar, keluar dari sini!" teriak Nadia dengan marah, melempar bantal ke arah Zo yang ketakutan dan segera keluar. Dokter yang membalut luka Laras menghela napas. "Bagaimana bisa hanya sebentar keluar dan terluka lagi? Jangan anggap remeh meskipun lukamu tidak mengenai tulang. Banyak kapiler di tanganmu. Kalau terinfeksi, akan jadi masalah." Laras tetap diam, mendengarkan dokter dengan tenang. Arya yang berdiri di samping, merasa bersalah dan mendengarkan dengan saksama. Setelah selesai, Laras meninggalkan rumah sakit, diikuti Arya dan Adi. Angin dingin bertiup, namun Laras tampak tak merasakannya. Di halte bus Arya meminta Adi mengambil mobil, sementara dia tetap di dekat Laras, meski menjaga jarak. Laras mengambil ponselnya dan menelepon Abian. "Laras, bagaimana kabarmu? Syutingnya berjalan lancar?" tanya Abian. Laras tersenyum pahit dan menjawab, "Maaf Bu Abian, semuanya kacau." Abian segera khawatir. "Apa yang terjadi? Ceritakan padaku." Nadia muncul sebagai tamu misterius dan sengaja membuat keributan. Dia menamparkan dirinya sendiri, terjatuh, dan melukai dirinya serta aku. "Syuting terpaksa dihentikan," jelas Laras. "Bagaimana kamu bisa terluka juga?" tanya Abian. "Dia mendorongku saat jatuh, dan ada beberapa paku di sekitar lokasi. Telapak tanganku tertusuk, tapi sudah diobati." "Kamu sudah suntik tetanus?" tanya Abian. "Sudah Bu." Abian menarik napas panjang. "Ini salahku karena tidak berkoordinasi lebih baik dengan tim produksi." "Kamu di mana sekarang?" "Saya baru keluar dari rumah sakit. Kembali ke hotel dan istirahat. Aku akan urus masalah ini dengan tim produksi," kata Abian tegas. "Terima kasih Bu Abian." Laras menutup telepon dengan perasaan lega.
Ketika dia hendak memanggil taksi, mobil Arya berhenti di depannya. Adi membuka pintu untuknya. "Nyonya, ayo masuk. Saya antar Anda ke hotel," kata Adi sopan. Laras ragu, tapi Arya mendekat dan berkata, "Tanganmu harus tetap hangat. Masuklah, kita menginap di hotel yang sama." Akhirnya Laras masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, suasana hening. Ketika sampai di hotel, Laras berjalan di depan tanpa menoleh. Arya dan Adi mengikutinya di belakang. Laras menghentikan langkahnya. "Kenapa kamu mengikutiku?" tanyanya dengan nada dingin. Lift memerlukan kartu akses, dan setelah menggeseknya, tombol lantai berhenti secara otomatis. Dia dengan jelas melihat bahwa mereka tinggal di lantai paling atas, sesuai dengan posisinya sebagai CEO dari grup keluarga Wiratama. Adi masih berada di dalam lift, menekan tombol buka, bingung harus berbuat apa. Dia hanya bisa menahan napas, berusaha seminimal mungkin menunjukkan keberadaannya. "Tanganmu terluka, aku akan merawatmu," kata Arya tanpa basa-basi sambil melirik tangan Laras yang berbalut perban. Laras juga memandang tangannya sendiri. "Kondisimu lebih baik dariku. Bagaimana kamu bisa merawatku?" balasnya dingin. Arya mengenakan setelan jas yang dibuat khusus, dan cedera di lengannya tidak tampak jelas. Awalnya, lengannya digantung dengan kain kasa, tetapi dia merasa tidak nyaman dan memodifikasinya. Cedera itu ada di bawah siku, jadi selama dia berhati-hati untuk tidak menggunakan lengan itu, tidak ada masalah. Namun Laras tidak mau menerima perhatiannya dan berkata lagi pula, "Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Jika kamu punya waktu dan energi, lebih baik kamu urus Nadia." Arya terdiam, dan suasana di antara mereka pun menjadi tegang. Tiba-tiba lift mengeluarkan bunyi bip tanda waktu telah berjalan lama. Adi yang masih menahan tombol buka, hanya bisa tersenyum kikuk, merasa canggung karena kebisuan mereka. "Kamu naik saja. Jujur saja, aku tidak ingin melihatmu sekarang," ujar Laras tak lagi mampu menyembunyikan rasa kesalnya. Mendengar hal ini, Arya merasa hatinya sesak. "Laras, kenapa kamu keras kepala sekali?" Laras tersenyum kecil, sedikit sinis. "Tidak usah khawatir tentang aku. Bagaimanapun caraku bersikap, itu tidak ada urusannya denganmu. Apa maksudmu tidak ada hubungannya denganku? Aku suamimu." Senyuman Laras semakin lebar, namun penuh sinisme. "Suamiku, kalau begitu, kamu suami yang hebat. Membela kekasihmu di depanku. Apakah kamu ingin kami berdua bersaing untukmu? Jangan bermimpi. Ingat syarat yang kamu janjikan padaku Arya. Jika kamu benar-benar melakukan sesuatu dengan Nadia, aku akan segera menceraikanmu. Dan jangan kira aku tidak akan membeberkan perselingkuhanmu ke publik, menghancurkan reputasimu. Jadi berhenti memerintahku dan jangan harap aku akan minta maaf pada Nadia. Dia tidak layak." Arya terdiam, matanya penuh kompleksitas. Sejak Nadia kembali, perubahan pada Laras semakin jelas, dan dia merasa tidak mengenali wanita di depannya lagi. "Laras, aku hanya ingin bertanya soal Nadia." Laras mendengar nada suaranya yang serius, tetapi tidak menggubrisnya. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Kalau ada masalah, suruh pengacaramu saja mengurusnya," jawabnya tanpa ragu. Sikap acuh Laras semakin membuat Arya frustasi. "Laras, bisakah kita bicara baik-baik?" Laras mendekatkan wajahnya, tersenyum mengejek. "Arya, saat ini aku ingin menamparmu. Jika kamu ingin bersikap manis pada Nadia, itu urusanmu. Tapi jangan sebut-sebut dia di hadapanku kalau kamu masih ingin kita melanjutkan pernikahan ini." Setelah berkata demikian, Laras berbalik dan pergi, meninggalkan Arya yang masih terpaku di tempat. Adi yang dari tadi diam, akhirnya berkata dengan hati-hati, "Pak Wiratama, mungkin kita harus naik sekarang." Arya menarik napas dalam-dalam, lalu kembali ke dalam lift bersama Adi. Sementara itu, Abian agen Laras, segera bertindak setelah mendengar cerita dari kliennya. Dia menghubungi direktur acara talk show, tempat Laras dijebak oleh Nadia. Dalam percakapan telepon yang tegang, Abian menuntut penjelasan atas kelalaian pihak produksi. Direktur Lee, Laras terluka saat syuting, dan juru kamera yang seharusnya mengikutinya justru tidak berada di tempat. "Ini adalah kelalaian yang serius," kata Abian dengan tegas. Direktur Lee yang merasa bersalah, segera berusaha meredakan situasi. Namun Abian tetap bersikeras bahwa masalah ini perlu diselidiki dengan serius. "Apa juru kamera kalian bilang? Dia kehilangan jejak Laras. Apa itu masuk akal?"
Lokasi syuting tidak besar. Bagaimana mungkin dia kehilangan jejak seperti itu? Suara Abian meninggi, menunjukkan ketidaksabarannya. Direktur Lee hanya bisa meminta maaf berulang kali, berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Sementara itu, Abian tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberi sedikit tekanan tambahan, dengan mengatakan bahwa asisten CEO Wiratama yang telah membawa Laras pergi, dan rumor tentang hubungan mereka mungkin saja benar. Laras sudah jujur kepada Abian, tetapi Abian tidak bisa langsung memberitahukan kelompok program karena dia tidak memiliki bukti. Hanya dengan kata-kata Laras, siapa yang akan mempercayainya? Abian adalah orang yang cerdas dan tahu bagaimana mengatur segala sesuatunya agar menghasilkan dampak terbaik. Laras akan bekerja dengan Tuan Vino dan Dava di masa depan, dan tim program Decoding the Culprit tidak bisa hanya fokus pada Nadia, apalagi menggunakan Laras untuk menarik perhatian. Namun, ada hal yang tak terduga, kehadiran Arya Wiratama di lokasi. Asisten Arya memanggil Laras dengan sebutan Nyonya di depan banyak orang, dan itu sangat membantu. Sebagai istri CEO dari grup keluarga Wiratama, Laras bukanlah sosok yang bisa dipandang sebelah mata oleh kelompok program. Di suite lantai atas Hotel Arlandia, Arya baru saja keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Rambutnya masih basah, dan bagian atas jubahnya setengah terbuka, memancarkan kesan seksi. Adi asisten Arya, memperhatikan hal ini dan diam-diam menghela napas, berpikir bahwa hidup memang tidak adil. Arya memiliki segalanya, baik kekayaan maupun penampilan menarik. Tidak heran jika banyak wanita yang tergila-gila padanya dan tidak ingin melepaskannya. Pak Wiratama, sesuai instruksi Anda, kami telah menyelidiki semuanya, Adi melapor. Arya duduk di sofa, mengeringkan rambutnya dengan handuk, sementara tangan lainnya yang sedang dibalut diletakkan dengan nyaman di sisi sofa. Bagus, jelaskan, katanya. Adi melanjutkan, menurut tim produksi, Nona Nadia dan Nyonya Laras sedang bersama di bagian rahasia syuting, namun juru kamera kehilangan jejak mereka berdua. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama itu. Arya mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Kehilangan jejak, lokasi syuting tidak terlalu besar. Bagaimana mereka bisa kehilangan jejak di tempat yang sempit? Adi menambahkan dengan suara yang lebih tegas, ini sangat mencurigakan Pak. Saya tidak percaya itu hanya kebetulan. Arya diam, berpikir dalam-dalam. Mengapa mereka berdua bersama? Bukankah ada banyak tamu lain? Pada saat itu, tim memutuskan untuk bekerja dalam kelompok berpasangan. Nona Nadia dengan sukarela mengusulkan bekerja sama dengan Nyonya Laras, dan Nyonya Laras tidak menolak, jelas Adi. Arya mengerutkan dahi lebih dalam. Laras tidak akan menolak karena itu bisa menimbulkan spekulasi negatif. Namun Nadia yang meminta untuk bekerja sama dengan Laras. Ini tidak sesuai dengan pemahaman Arya tentang Nadia. Selidiki lebih lanjut, perintah Arya, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terutama soal juru kamera yang menghilang itu. Aku ingin tahu kebenarannya. Baik Pak, jawab Adi. Haruskah kita membantu Nona Nadia? Jika masalah ini terungkap secara online, itu bisa memengaruhi reputasi Nyonya Laras juga. Arya menatap tajam ke arah Adi. Apa maksudmu dengan membantu Nadia? Apakah kamu berpihak padanya? Adi segera diam, merasa tidak nyaman. Tidak Pak, saya hanya memikirkan reputasi Nyonya Laras, katanya sambil tersenyum gugup. Arya tidak menyukai perasaan bahwa Adi asistennya, lebih berpihak pada Laras dibanding dirinya. Adi, jika kamu begitu khawatir tentang Laras, mungkin kamu lebih baik bekerja sebagai asistennya, kata Arya sinis. Adi tertawa kaku, mencoba memperbaiki situasi. Tidak Pak, saya hanya ingin yang terbaik bagi Anda berdua. Arya mendengus pelan, mengisyaratkan bahwa dia sudah selesai berbicara. Dia mengangkat teleponnya dan memutuskan untuk menelepon Nadia. Ketika Nadia mengangkat telepon, Arya mendengar isak tangisnya di ujung sana. Arya, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Apakah kamu jatuh cinta pada Laras? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Ini pertama kalinya Nadia secara langsung bertanya kepada Arya seperti itu. Arya terkejut, dan untuk sesaat, dia terdiam. Apakah dia mencintai Laras? Dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Pernikahan mereka hanyalah urusan bisnis. Tapi, kenapa dia merasa ragu saat mendengar pertanyaan Nadia? Arya, kamu masih di sana? Nadia memanggilnya dengan suara lemah. Ya, aku di sini, jawab Arya akhirnya. Arya, apakah kamu masih akan menceraikan Laras seperti yang kamu katakan?
Kamu bilang kamu akan menikah denganku. Apakah itu masih berlaku? Nadia terdengar hampir menangis saat berbicara. Arya menghela napas panjang, Nadia, aku menelepon untuk membicarakan tentang Laras. Aku tidak ingin situasi ini menjadi viral. Aku akan mengatur kompensasi untukmu. Jadi, kamu akan memberikan kompensasi atas nama Laras. Nadia terdengar kecewa.